Kita akan membahas ini ya, membahas tentang penggunaan all of which, most of which, some of which, dan seterusnya. Ini mungkin umum atau biasa kalian dapatkan di soal TOEFL ya. Dan ini memang masuk kategori materi advance ya. Jadi mungkin agak sulit untuk dipahami. Nah, saya akan mencoba ya untuk menjelaskan secara sederhana supaya teman-teman bisa paham dengan baik penggunaan kata-kata seperti ini gitu ya. Nah, contoh misalkan kita lihat di sini, jadi asalnya sebenarnya semua materi ini masuk materi namanya adjective clause ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman kalau sudah simak materi adjective clause ini akan lebih mudah ya untuk memahami penjelasan saya ini. Kalaupun tidak paham, bisa komen nanti ya di YouTube tentunya. Nah, kita masuk dulu simple sentences ya. Jadi kan sebenarnya adjective clause itu sebagaimana noun clause ataupun adverb clause, semuanya berasal dari beberapa simple sentences. Contoh misalnya kita bilang, I bought 3 books. They were about philosophy. Jadi saya membeli 3 buku, semuanya tentang filosofi. Saya membeli 3 buku, semuanya tentang filosofi. Kata they were, all of them sama saja ya artinya. Oke, all of them atau they were sama aja. Jadi mereka, maksudnya buku-buku itu, semua dari mereka, semua dari buku-buku itu sama artinya. I bought 3 books, the 3 of them were about philosophy. Sama artinya, ini penekanan aja 3 dari mereka gitu ya. Sama aja artinya. Nah, ini yang beda tentunya ya. One of them was very expensive. Jadi artinya satu dari buku itu kan. Oke, satu dari buku itu. Oke, ini ya kita istilahkan simple sentences. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan mereka menjadi adjective clause dan menjadi cuma satu kalimat. Oke, jadi ini totalnya one sentence ya. Kalau di atas kan 2, ini satu kalimat, 2 kalimat ya, gitu. Nah, kita lihat di sini, misalnya kita bilang I bought 3 books ya, which were very expensive. Nah, which were ini sama dengan yang di atas ini. Oke, which were sama dengan di atas. Oke, which ini kembali ke buku kan, yang semuanya itu artinya mahal gitu ya, yang sangat mahal. Semua buku itu maksudnya which ya gitu. Nah, all of which ini juga sama artinya ya, semua dari buku ini maksudnya all of which. Oke, semua dari buku ini sangat mahal. Nah, the three of which ini sama juga artinya di atas ya, the three of which. Cuman ini agak jarang kita dengarkan the three of which gitu ya, agak jarang itu. The two of which, the four of which itu agak jarang. Tapi kalau one of which itu umum kayak di bawah, one of which gitu ya. Tapi ini benar secara grammar. Nah, kalau ini berarti artinya cuma satu dari buku 3 buku itu ya, sama dengan artinya ini. Nah, gitu. Nah, sekarang mungkin bertanya kenapa bisa berubah gitu? Kenapa di sini menggunakan which ya? Sementara di atas menggunakan they misalkan. Atau mungkin kenapa di sini pakai them? Nah, sementara di sini pakai which. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini materi di adjective clause. Kalau kalian tetap menggunakan they ini namanya salah kan? Double subject, tidak ada konektor kan? 2 klausa ini tidak ada konektor. Ya. Maka dia diubah menjadi which, seperti itu. Sama dibawa dengan ini sama, kalau kita ganti dengan all of them tidak bisa, karena kan di sini penggunaan koma ya, 2 klausa istilahnya, ini 2 klausa istilahnya. Ini satu klausa satu kalimat, ini satu klausa satu kalimat, ini satu klausa satu kalimat, ini satu klausa satu kalimat. Ini namanya 2 klausa dalam satu kalimat. Oke, jadi kalimat itu definisinya diakhiri tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Kalau klausa itu intinya ada satu subjek, ada satu verb. Nah, ini satu subjek, satu verb, maka dikatakan satu klausa. Ini juga ada subjek which ya, which itu berfungsi sebagai conjunction juga sekaligus sebagai subjek. Maka dikatakan satu klausa. Jadi ini 2 klausa dalam satu kalimat. Gitu ya. Jadi kita di sini buat 3 books all of which ya. Semuanya ya, the 3 of which sama ya, gitu. Oke, saya kasih contoh lagi yang lain. Oke. Kita lihat di sini ada kata none of which ya. Jadi none artinya tidak ada. Oke, none of which. Jadi bukan no ya. Jadi nggak bisa no of which. Nah, jadi kalian sekarang bisa bedakan. Oh, kalau untuk, jadi kan ada berapa kata kan untuk mengatakan negatif. Ada kata no, ada kata not, ada kata none. Ya, dalam konteks ini yang kita pakai adalah none. Jadi bukan no dan not. Kapan kita pakai no dan not? Nah, bukan dalam pembahasan materi ini. Itu ada konteks lain yang kita bahas gitu ya.